Pernah nggak badan kamu rasanya capek banget, padahal seharian kamu tuh cuma tiduran. Kamu nggak angkat beban, nggak lari keliling lapangan, tapi rasanya kayak abis ikut lomba triathlon. Kalau iya, berarti besar kemungkinan kamu itu lagi stres. Tapi stres itu apa sih? Apakah cuma soal pikiran yang terlalu banyak mikir, atau ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita? Hari ini di RD My Lab, kita akan bahas pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi saat kita stres. Santai saja, ini bukan kuliah kedokteran, bukan juga kuliah filsafat. Kita bikin secara sederhana. Otak kita nggak akan ikut stres habis nonton ini. Stres itu reaksi tubuh, bukan perasaan. Kebanyakan orang mengira stres itu kondisi mental. Padahal secara ilmiah, stres itu adalah reaksi biologis tubuh. Artinya, saat kamu stres, tubuh bereaksi, hormon bekerja, dan otak berubah cara kerjanya. Tubuh kita sebenarnya dirancang untuk menghadapi bahaya. Masalahnya, sistem ini dibuat untuk lari dari singa, menghindari serangan, atau bertahan hidup secara fisik. Bukan untuk mengejar deadline, notifikasi WhatsApp, tagihan, atau pertanyaan kapan nikah tiap lebaran. Tapi, tubuh kita tidak bisa membedakan antara bahaya fisik dan tekanan hidup. Otak menyalakan mode darurat. Di otak kita, ada bagian yang bernama amigdala, yang fungsinya sederhana, yaitu mendeteksi ancaman. Ketika kamu stres, amigdala langsung berpikir, kita tidak aman. Lalu otak menekan tombol yang disebut fight or flight, bertarung atau kabur. Secara ilmiah, inilah yang terjadi. Otak mengirim sinyal ke kelenjar adrenal. Tubuh melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Detak jantung naik, napas lebih cepat, otot menegang. Kalau ini terjadi saat kita dikejar bahaya, itu berguna. Tapi yang kita kejar sekarang apa? Target hidup kan, bukan harimau. Kortisol, teman sesaat, musuh jangka panjang. Kortisol sering disebut juga hormon stres. Padahal kortisol itu tidak jahat. Dalam dosis tepat, kortisol dapat membantu fokus, meningkatkan energi, membuat kita waspada. Masalahnya, ia muncul saat stres berlangsung terlalu lama. Kortisol yang terus tinggi biasanya menyebabkan kacaunya pola tidur, turunnya daya tahan tubuh, badan gampang capek, emosi naik turun tanpa sebab. Makanya ada orang yang bilang, aku capek, tapi nggak tahu kenapa. Ya, itu karena yang capek bukan badan, tapi sistem dalam tubuh. Kenapa saat stres kita jadi lebih sensitif? Kamu sering sadar nggak? Saat stres, hal kecil jadi terasa besar. Sendok jatuh, emosi. Salah ketik, overthinking. Komentar biasa, kepikiran semalaman. Secara ilmiah, ini karena saat stres, aliran darah ke otak yang berpikir logis atau prefrontal cortex menurun. Sementara bagian emosional lebih dominan. Artinya, kita jadi lebih reaktif. Keputusan kita cenderung emosional, sulit untuk berpikir jernih. Jadi kalau kamu pernah membuat keputusan buruk saat stres, itu bukan karena kamu bodoh, tapi karena otakmu lagi nggak pakai mode pintar aja. Ibarat HP, lagi lowbat atau lagi low battery, tapi dipaksa buka banyak aplikasi, ya drop. Kenapa stres terasa lebih melelahkan daripada kerja fisik? Ketika kita selesai kerja fisik, tubuh terasa capek. Terus kita tidur, bangunnya segar. Tapi stres beda ceritanya. Karena stres tidak berhenti saat kamu rebahan, ikut terbawa ke dalam pikiran, dan terus bekerja di latar belakang. Secara ilmiah, ini disebut chronic stress. Artinya stres yang dipendam, ditahan, tidak disalurkan. Tubuh seakan selalu dalam posisi siaga, padahal tidak sedang bertarung dengan apapun. Dan lucunya, kamu terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam sistemnya kewalahan.
Stres bukan musuh, tapi sinyal. Yang penting untuk kita pahami, stres itu bukan musuh. Stres itu alarm. Ia memberitahu batasmu sudah terlewati. Tubuhmu butuh istirahat. Ada sesuatu yang perlu diubah. Masalahnya bukan karena kamu lemah. Masalahnya karena kamu terlalu lama bertahan tanpa jeda. Dan sayangnya, di dunia yang mengagungkan produktivitas, istirahat sering dianggap malas. Padahal, secara ilmiah, istirahat adalah bagian dari bertahan hidup. Jadi, kalau hari ini kamu merasa cepat lelah, mudah emosi, susah fokus, atau sedang merasa kosong, ingat satu hal. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda tubuhmu sedang bicara. Dan mungkin yang kamu butuhkan sekarang bukan motivasi tambahan, tapi izin untuk berhenti sejenak.